Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Azranto Jakarta Bima Ain. Ya, sudah cek tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Selamat dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ya. Kali ini Bima ini memberikan informasi kepada dulur-dulur semua terkait sebuah kegiatan yang nanti akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita terutama para pengurus yang akan diagendakan di Padepokan Agung Pusat Madiun. Nah, di sini Bima Anef ingin memberikan informasi yang Bima Anef tahu, yang seenggak-enggaknya minimal bisa menambah wawasan kita semua agar kita tidak melakukan sebuah hal-hal yang di situ nanti bisa menggagalkan acara tersebut. Jadi mungkin dulu-dulu semua sebagian sudah tahu ya. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan agenda 5 tahun sekali yang diadakan oleh Persaudaraan Sejati Ternate, yaitu adalah parapatan luhur. Yang dimana di sini nanti akan dihasilkan sebuah keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana kedepannya Persaudaraan Sejati Ternate ini. Namun dalam kegiatan ini pasti banyak sekali oknum-oknum yang di sini ini berusaha mengagalkannya dulur-dulur. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang apa-apa serba sosial media, tidak peduli yang update atau yang memposting gambar ini siapa. Saudara-saudara kita banyak sekali yang mudah terprovokasi. Seperti contoh kemarin menemukan sebuah gambar yang di sini mengajak saudara-saudara kita untuk berkumpul di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun dengan tema kopdar atau temu kangen sedulur. Yang padahal dulu-dulu semua harus tahu, gambar yang posting di sini ini merupakan komunitas yang ada di area Jabodetabek. Dan dalam pamflet atau gambar tersebut di situ dituliskan se-Jawa Timur. Nah, di situ dulu-dulu bisa menilai atau bisa menyimpulkan bahwa gambar ini adalah hoax atau gambar yang mencoba memprovokasi kita agar mengadakan kerumunan massa di Jalan Merak nomor 10 pada tanggal 11 nanti. Hari di mana kegiatan parapatan luhur ini mau diselenggarakan. Yang dimana apabila dulu-dulu kita nanti terprovokasi dan memenuhi area Padepokan Agung, di situ nanti aparat keamanan akan memberhentikan kegiatan parapatan luhur. Jadi buat dulur-dulurku bisa disimpulkan ya, apapun kegiatan yang berdekatan dengan acara atau agenda parapatan luhur nanti, itu merupakan rencana oknum tersebut untuk menggagalkan kegiatan parapatan luhur ini dulur-dulur. Jadi semoga dulur-dulurku bisa menyikapi atau menanggapi sebuah berita atau informasi yang disebar di sosial media agar para sepuh kita atau para pengurus ini bisa menyelenggarakan kegiatan parapatan luhur dengan lancar dan aman, karena ini merupakan kegiatan yang menentukan nasib PSHT untuk 5 tahun yang akan datang. Dan berita selanjutnya yang perlu Bima sampaikan kepada dulur-dulur semua, banyak sekali berita yang di sini mencoba untuk menggagalkan kegiatan parluh juga, yang dimana seharusnya tidak ada sama sekali kegiatan di Padepokan Agung. Namun kenapa kegiatan parapatan luhur bisa diselenggarakan di area Padepokan Agung? Perlu dulur-dulur semua ketahui, nanti kegiatan parapatan luhur itu tidak diselenggarakan di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun, namun diselenggarakan di Gedung Serbaguna atau di gedung di area depan Padepokan Agung di Jalan Merak nomor 17 Nambangan Kidul Kota Madiun. Jadi jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh info-info yang di sini sebenarnya memprovokasi kita agar kita ini juga memiliki pemikiran negatif kepada pengurus-pengurus yang menyelenggarakan acara ini. Karena sekali lagi buat dulur-dulurku, bukan berarti saya menyalahkan prinsip-prinsip kita semua untuk mengutamakan rasa persaudaraan. Wes gak usah mikirin duluran, yang penting ada pas duluran. Wes tidak ada waktu untuk memikirkan organisasi, yang penting kita melatih siswa, yang penting kita menjalin persaudaraan. Bukan saya menyalahkan prinsip seperti itu dulu, tapi tanpa adanya organisasi, Persaudaraan Sejati Ternate ini pun akan porat-karit, atau warga yang di situ melatih siswa-siswanya akan kebingungan untuk mengarahkan siswanya. Kemana siswa saya harus saya arahkan ini? Kalau hanya bermodalkan ajaran saja, tanpa adanya organisasi yang mengatur segala kegiatan atau urusan yang berkaitan dengan Persaudaraan Sejati Ternate, ini juga tidak akan berjalan lancar. Jadi pentingnya kita harus menghargai pengorbanan dari para sepuh kita yang telah merelakan waktunya, bahkan hingga meninggalkan keluarga untuk mengurusi organisasi yang kita cintai ini. Jangan sampai pengorbanan mereka ini harus sia-sia karena tindakan atau kelakuan kita yang tidak mematuhi aturan dari pusat. Sekali lagi buat dulur-dulurku, jangan sampai kita mudah terprovokasi dan kita harus mendukung penuh dan mensukseskan parapatan luhur di Padepokan Agung Pusat Madiun pada tahun 2021 ini.
Oke dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video manajer yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Halo, salam persaudaraan, dulur-dulur PSAT, saya Rudy Golden Boy dan saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk Parluh PSAT Pusat Madiun yang akan berlangsung tanggal 12 sampai 13 Maret. Semoga apapun hasilnya itu yang terbaik untuk PSAT. Salam persaudaraan, Los Garewel.